Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2 ini akan memberikan cara yang lebih mudah untuk kita menghitung integral tentu ya. Nah, ingat kembali kalau kita punya integral yang tidak ada batasnya ya, integral biasa fx dx. Nah, itu kan kalau kita misalkan sama dengan f besar x, nah f besar x-nya ini kita sebut dari antiderivatif dari f ya. Nah, biasanya ini berbentuk sesuatu fungsi dalam x ditambahkan suatu konstan c kan. Biasanya kan hasil integral itu kan sesuatu tambah c gitu kan. Nah, itu. Nah, ini kita misalkan sama dengan fx f besar x. Nah, teorema dasar kalkulus 2 itu mengatakan bahwa kalau f-nya itu kontinu pada AB, kemudian f besarnya ini adalah sebarang antiderivatifnya, jadi salah satu tapi diambil sebarang dari f, ya artinya kan c-nya itu terserah nanti c yang sama dengan berapa gitu ya. Nah, maka kita akan punya integral dari fx pada interval AB dx itu akan sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Nah, kalau kita lihat di sini, ini akan mempermudah kita menghitung ini ya tanpa menggunakan jumlah Riemann lagi. Karena kalau kita mengetahui apa antiderivatifnya, langsung aja substitusikan x sama dengan b dan x sama dengan a, maka kita akan langsung menghitung fb min fa, itu adalah hasil integralnya ini. Nah, itu anunya ya, kita lihat contoh. Contoh, misalkan kita ingin diminta menentukan integral dari x pangkat r dx dari dalam interval AB, di mana R-nya adalah bilangan rasional, kemudian R-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita ingat kembali dulu di mata kuliah Madas ya, salah satu antiturunan dari x pangkat R yaitu kalau kita menghitung integral x pangkat R dx, nah itu hasilnya adalah ini plus c gitu ya. Jadi, nah, tapi sekarang kita ambil fx-nya adalah sama dengan x pangkat R tambah 1 per R tambah 1. Karena kan di sini teoremanya ini mengatakan bahwa sebarang aja ya. Jadi boleh c-nya sama dengan 0, saya ambil. Nah, jadi di sini diambil c-nya sama dengan 0 sehingga f besar x-nya adalah x pangkat R tambah 1 per R tambah 1. Nah, sehingga berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, integral ini itu tinggal fb min fa, yaitu ganti x-nya dengan b dan ganti x-nya dengan a, maka kita akan dapat b pangkat R tambah 1 per R tambah 1 dikurangi a pangkat R tambah 1 per R tambah 1. Nah, sehingga ini lebih mudah ya menghitungnya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan buat jumlah partisi, kemudian dibuat jumlah Riemann-nya, kemudian diambil limitnya, baru kita dapatnya. Nah, sekarang dengan menggunakan teorema ini, cukup kita mengetahui antiturunannya atau antiderivatifnya, maka kita akan dapat langsung. Nah, sebagai akibat, seperti yang saya katakan, saat kita ingin menentukan ini, tidak perlu lagi melalui jumlah Riemann. Jadi, akibatnya ini adalah cara SMA yang biasa kita kenal itu kan. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dari video sebelumnya, dari integral tentu itu, kenapa tidak menggunakan langsung hitung integral terus masukkan batasnya ya? Tidak langsung seperti itu. Jadi sebenarnya asalnya dari sini ya, dari teorema dasar kalkulus 2. Nah, sehingga dengan menggunakan itu cara SMA itu berlaku. Nah, sehingga tidak perlu lagi kita melihat dengan jumlah Riemann. Ya, sekarang kenapa teorema dasar kalkulus ini berlaku gitu. Jadi kan ini seperti teorema yang sangat sakti sekali ya. Jadi yang tadinya kita menggunakan jumlah Riemann, sekarang cukup mengetahui apa antiderivatifnya, salah satu saja kita ketahui, tidak perlu semuanya. Maka kita bisa langsung menghitung ini. Nah, ini sangat mempermudah menghitung, sehingga saya bilang ini teorema sakti. Nah, kok bisa ini berlaku? Nah, kita lihat buktinya. Pertama, kita misalkan G besar X itu adalah sama dengan ini, di mana X-nya itu berada dalam interval tutup AB. Nah, ya karena ini berdasarkan teorema dasar kalkulus 1, kalau Gx sama dengan ini, maka kan turunan dari ini terhadap X itu pasti akan menghasilkan Fx kan.
Jadi kalau kita hitung di sini kita tambahkan ddx-nya di sini, maka kan nanti ddx dari ini tinggal kita mengganti t-nya dengan x ya, sehingga ini jadi ini. Nah, sedangkan kita sudah dimisalkan tadi di teoremanya bahwa f juga adalah antiderivatif. Kalau f adalah antiderivatif, maka turunan dari f itu adalah fx juga. Sehingga f aksen x dengan f besar aksen x dengan g besar aksen x itu adalah sama. Nah, akibatnya kalau dia sama turunan ini, kalau kita integralkan lagi, itu kan adalah jadi cuma berbeda suku konstan ya, karena sama-sama merupakan antiderivatif dari f kecil, sehingga ini fx itu bisa kita tuliskan jadi gx tambah c, di mana c-nya konstan. Di dalam untuk setiap x dalam interval buka AB. Lebih jauh, fx ini juga bisa lebih sama dengan gx plus c untuk setiap x dalam interval tutup AB. Nah, ini disebabkan karena f dan g besar ini kontinu ya di dalam AB. Nah, oleh karena itulah sehingga tidak hanya di dalam interval buka AB, tetapi di dalam interval tutup AB juga ini berlaku ya. Nah, akibatnya kemudian kalau kita menghitung GA, A itu kan tinggal mengganti X-nya dengan A. Nah, karena ini tetap ininya ya, atas dan bawahnya sama, tentu saja luasan, seperti kalau menghitung luas itu kan, kalau luas dengan panjang perseginya, kalau misalkan kita menghitung luas persegi panjang, kalau sebelah sininya adalah 0 kan, karena ada sama atas bawahnya, maka kan 0 kali panjang kali lebar kan adalah 0, sehingga ini hasilnya 0. Jadi ini seperti, bayangkan aja seperti kita menghitung luas persegi panjang dengan lebarnya itu adalah 0, ya tentu saja ini 0 luasnya kan. Nah, akibatnya juga FA itu kan sama dengan GA tambah C, sehingga 0 tambah C sama dengan C. Jadi ini kan adalah GA tambah C. Nah, GA-nya 0, maka ini jadi C. Akibatnya FB bin FA itu kan adalah FB-nya adalah GB tambah C, FA-nya adalah C, kalau kita kurangi jadi GB, GB-nya adalah tinggal mengganti ini X-nya dengan B, maka kita akan dapat ini. Nah, ini adalah integral yang kita mau kan. Integral dari AB FT dt itu adalah FB min FA. Ya, jadi itu buktinya. Jadi dengan bukti ternyata memang teorema dasar kalkulus ini berlaku ya. Jadi kita sudah melihat buktinya, jadi sudah yakin kita bahwa memang ini berlaku. Nah, jadi begitu cara buktinya. Nah, tapi di sini harus dilihat ya bahwa syaratnya itu adalah harus kontinu. Jadi ini harus kontinu. Baik, mungkin itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.